Presiden Prabowo pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Wali Kota Bogor tinjau kesiapan program pendidikan barak militer. KAI Komuter resmi operasikan KRL baru. Kemensos fasilitasi operasi katarak gratis saat HLUN. Kendaraan militer Israel tabrak bus haji Palestina. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo, selamat malam pemirsa. Kami akan menyajikan sejumlah informasi terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Selain itu juga kami akan hadirkan informasi seputar peristiwa dan olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Malam Sinpo TV selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 yang berlangsung di Gedung Pancasila, Kemenlu Jakarta Pusat pada Senin 2 Juni 2025. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas tidak segan-segan akan menindak siapa saja yang tidak setia pada negara dan undang-undang dasar tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan komitmennya terkait pemberantasan praktik-praktik korupsi di Indonesia. Dalam amanatnya pada rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2025, Presiden Prabowo dengan tegas mengajak seluruh pihak untuk setia pada negara serta tidak segan-segan untuk menindak siapapun yang berkhianat kepada negara tanpa pandang bulu. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan justru di hari besar ini bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka-mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia menjaga nilai budaya dan toleransi saat mendampingi Presiden Prancis Emmanuel Macron di Candi Borobudur. Presiden Prabowo menyebut keberagaman sebagai kekuatan bangsa dan dasar penguatan kerjasama dengan Prancis di berbagai bidang.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai budaya dan toleransi antar sesama. Di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo menyampaikan bahwa keberagaman budaya, ras dan agama yang dimiliki Indonesia justru menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan pers usai mendampingi Macron meninjau Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 29 Mei 2025. Menurutnya, nilai-nilai toleransi telah menjadi jati diri Indonesia sekaligus titik temu dengan Prancis dalam membangun kemitraan yang lebih erat. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama, toleransi, menghormati warisan budaya, menghormati semua agama, kepercayaan, semua ras, semua kelompok etnis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami percaya hanya dengan persahabatan, kekeluargaan, dan kolaborasi, kita semua bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Prabowo menambahkan Indonesia dan Prancis merupakan dua bangsa besar dengan sejarah panjang dan peradaban yang kaya. Kesamaan visi dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian global menjadi dasar penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis seperti budaya, pendidikan, dan pertahanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan rakyat Indonesia untuk tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan, terlebih dipicu oleh pengaruh kekuatan asing yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah ancaman adu domba dari pihak luar. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat bersatu dan tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan asing yang mencoba mengadu domba. Kepala negara tersebut menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah ancaman adu domba dari pihak luar. Dirinya juga mengatakan tak sedikit kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk memicu konflik di dalam negeri. Ajakan ini bukanlah bentuk kebencian terhadap bangsa lain, melainkan peringatan agar Indonesia tidak menjadi korban manipulasi asing. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Kita ingat kata-kata proklamator kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan di mana Presiden Prabowo pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Acara dihadiri oleh para pejabat tinggi negara dan menampilkan burung Garuda Pancasila sebagai simbol karakter bangsa yang berdaulat dan mandiri. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila pada Senin 2 Juni 2025. Upacara dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ditandai dengan tiupan trompet. Peringatan tahun ini mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya dengan burung Garuda Pancasila sebagai visual utama yang mencerminkan karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Upacara dihadiri pejabat negara,
tokoh masyarakat, TNI Polri, pelajar, hadir diantaranya Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-10 RI Yusuf Kala, serta Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir seperti Sri Mulyani, Fadlizon, Luhut Binsar Panjaitan, dan Brian Yuliarto. Kolonel Marinir Ahmad Hadi Al-Hasni bertindak sebagai komandan upacara. Rangkaian acara meliputi pembacaan teks Pancasila, sambutan Ketua BPIP, serta penampilan budaya yang menonjolkan keberagaman dan persatuan bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, survei IPO Mei 2025 menunjukkan 81% publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto meskipun masih ada keluhan soal ekonomi dan lapangan kerja. Prioritas utama masyarakat adalah ketersediaan sembako murah dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Survei Indonesia Political Opinion atau IPO pada 22 hingga 28 Mei 2025 menunjukkan 81% publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dari 1.200 responden nasional, kepuasan ini dipicu oleh sikap tegas, dukungan pemberantasan korupsi, serta program pro-rakyat. Meski masih ada 19% yang merasa tidak puas. Ketidakpuasan terutama terkait kondisi ekonomi sulit, harga sembako mahal, dan minimnya lapangan kerja. Sebanyak 28,5% responden mengeluhkan masalah ekonomi yang menjadi tantangan utama bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera ditangani. Prioritas masyarakat dalam survei ini adalah ketersediaan sembako murah, yakni 31,8%, lapangan pekerjaan 12,5%, diikuti masalah keamanan dan peningkatan kesejahteraan. Survei IPO menegaskan perlunya fokus kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi agar stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terlihat berbincang akrab dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri jelang dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin pagi. Interaksi ini dinilai mencerminkan harmoni simbolik antar pemimpin lintas generasi di tengah momentum kebangsaan yang sakral. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak menyelimuti Gedung Pancasila Jakarta jelang dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Juni 2025. Dalam momen tersebut, nampak Presiden RI Prabowo Subianto terlihat berbincang akrab dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Keduanya duduk saling berhadapan di sebuah meja oval panjang, ditemani sejumlah tokoh penting negara. Di sisi kanan Presiden Prabowo Subianto, nampak Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara di sisi kirinya duduk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hadir dengan balutan kemeja putih lengan panjang, duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Tak lama kemudian, Prabowo sempat berpindah tempat duduk, mendekat, dan duduk tepat di sebelah Megawati. Hal ini dinilai menandakan hubungan yang cair dan penuh rasa saling menghormati. Menjelang pelaksanaan upacara, Megawati juga terlihat berada di sisi belakang Prabowo Subianto, diapit oleh Gibran saat mereka berjalan bersama menuju mimbar kehormatan. Interaksi ini dinilai mencerminkan harmoni simbolik antar pemimpin lintas generasi di tengah momentum kebangsaan yang sakral. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan satupun visa haji furoda untuk tahun ini, baik untuk jamaah asal Indonesia ataupun negara lainnya. Merespon hal tersebut, anggota Tim Was Haji DPR RI Abdul Wahid menyarankan agar para penyelenggara travel haji yang menjanjikan keberangkatan melalui jalur furoda untuk mengembalikan biaya secara utuh kepada para calon jamaah. Lebih lanjut, anggota tim pengawas haji DPR RI Abdul Wahid menilai bahwa keputusan pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan satupun visa haji furoda untuk tahun ini. Karena visa furoda selama ini menjadi salah satu sumber permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang sulit untuk dikendalikan. Pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan satupun visa haji furoda untuk tahun ini, baik untuk jamaah asal Indonesia ataupun negara lainnya. Menanggapi hal tersebut, Abdul Wahid menyarankan agar para penyelenggara travel haji yang menjanjikan keberangkatan melalui jalur furoda segera melakukan pendekatan persuasif kepada para calon jemaah dengan memberikan penjelasan yang terbuka mengenai situasi yang terjadi. Dan saya sampaikan saran kepada teman-teman travel, saran saya, udahlah dikumpulkan para calon jamaah tersebut, dikasih pengertian bahwa visa furoda tidak keluar, ini bukan kehendak Indonesia, tapi memang kehendak dari pemerintah Arab Saudi, dan
kami mohon para travel ini mengembalikan ya biaya, mengembalikan uang yang sudah menjadikan satu DP atau sudah dibayar, dikembalikan secara utuh. Lebih lanjut, Abdul Wahid menyampaikan bahwa untuk undang-undang yang akan datang akan dilakukan pengawasan tidak hanya haji reguler, tetapi juga haji khusus dan jika diperlukan akan dicantumkan juga terkait haji furoda. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya kami akan memberikan informasi dari Menteri Kebudayaan mengenai Pancasila sebagai tonggak bangsa. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding buka suara soal warga negara Indonesia yang masuk secara ilegal ke Mekah baru-baru ini. Dirinya menegaskan melalui kasus ini masyarakat harus memiliki literasi yang baik agar terhindar dari mekanisme yang non-prosedural. Menanggapi informasi 3 warga negara Indonesia yang masuk ke kota Mekah secara ilegal, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyesalkan hal tersebut terjadi. Sebelumnya ketiga WNI tersebut memasuki kota Mekah di Kawasan Jumun dengan ilegal pada 27 Mei lalu, di mana satu di antara ketiganya meninggal dunia akibat dehidrasi. Menurut Karding, masyarakat saat ini belum merespon literasi keberangkatan ke luar negeri secara prosedural, sehingga hal seperti cara masuk ilegal menjadi keberlangsungan secara terus-menerus. Ya memang PR besar kita adalah membangun satu tata kelola atau ekosistem yang memungkinkan jangan sampai banyak orang berangkat secara non-prosedural atau ilegal. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita kepung di desa. Ekosistemnya kita bangun di desa tempat dia kantong-kantong PM itu. Yang kedua, penegakan hukum, nggak bisa tidak. Yang ketiga, pelayanan kami di mana? Di kita sendiri nggak boleh panjang, nggak boleh lama. Kalau lama, problem. Karena orang akan memilih jalan pintas. Yang keempat, harus ada sosialisasi masif soal pekerja migran. Nah, sekarang ada tren baru lewatnya Facebook, lewatnya online, ini juga harus kita antisipasi. Karding pun turut mengungkapkan perlunya kolaborasi antar pihak guna memastikan keberangkatan masyarakat ke luar negeri tidak melalui calo. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat akan menyelenggarakan Rakornas sebagai wujud dalam mengusulkan regulasi terbaru lingkup penyiaran. Salah satu agenda yang akan dibahas dalam Rakornas KPI adalah platform media sosial yang hingga kini belum menjadi bagian dari pengawasan KPI. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menggelar serangkaian acara dalam rangka peringatan Hari Penyiaran Nasional atau Hasyarnas yang ke-92.
Dengan diawali acara Funwalk Harsiarnas 2025 di Creative Zone Riverview by GXB Duku Atas. Pada peringatan Harsiarnas tahun ini, KPI juga menyelenggarakan rapat koordinasi nasional sebagai puncak acara di Hotel Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta. Beragam aktivitas menarik disajikan dalam Funwalk Harsiarnas 2025 ini, hingga nantinya menuju Rakornas, diantaranya senam Jumba, flash mob, sambutan Ketua KPI Pusat, talk show Mima, dan tentunya Funwalk. Ketua KPI Pusat Ubaidillah menegaskan bahwa momentum Harsiarnas tahun ini akan menjadi upaya untuk mengusulkan revisi undang-undang demi menjawab kebutuhan bagi lembaga penyiaran. Adapun selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran telah seharusnya dilakukan penyesuaian. Hal ini seiring bermunculannya berbagai platform media sosial yang belum menjadi bagian dari pengawasan KPI. Dengan mengangkat tema siaran berkualitas untuk Indonesia Emas, Harsiarnas ke-92 ini diharapkan dapat menjadi semangat dalam mencari jalan keluar lewat regulasi yang dihasilkan melalui Rakornas. Bahwa era disrupsi memang menjadi tantangan kita bersama, tapi jalan keluar harus kita carikan secara bersama-sama. Antara KPI sebagai regulator, KPI, KPID, terus akan bersinergi dengan lembaga penyiaran, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kita berharap hari ini kita bisa mencari solusi-solusi baru, karena kegiatan ini kita rangkaikan dengan acara kita yaitu Rapat Koordinator Nasional yang dihadiri oleh KPI di seluruh Indonesia. Dan kita berharap dalam kegiatan itu juga dirumuskan hal-hal yang terkait dunia penyiaran kita, yang tantangan ke depan, apa yang harus dibenahi di lembaga penyiaran maupun bagi kami di secara kelembagaan KPI maupun KPID. Tentunya semangat hari ini harus kita bawa bersama. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ubaidillah akan membawa usulan perubahan peraturan penyiaran yang berlaku hingga saat ini dalam Rapat Koordinasi Nasional KPI 2025 se-Indonesia. Dirinya menyoroti peraturan yang menaungi penyiaran di tanah air ini perlu penyegaran untuk mengikuti perkembangan di era saat ini. Menyoroti keberadaan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran saat ini, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ubaidillah mengungkapkan akan membawa revisi peraturan penyiaran tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional KPI 2025. Dirinya menerangkan bahwa Undang-Undang Penyiaran saat ini telah hadir hingga saat ini selama 23 tahun lebih, sehingga membutuhkan penyegaran akan sejumlah isinya yang disebabkan kemajuan teknologi. Adapun memang pengusulan ini harus didiskusikan bersama semua pihak agar tidak merugikan baik dari sisi pemerintah maupun perusahaan media terkait. Nah, nanti kita sampaikan karena memang dorongan kita tahu bahwa teknologi sudah berkembang dan posisi undang-undang penyiaran juga usianya sudah 23 tahun ya. Jadi kita berharap ini penting karena bagi kami regulasi ini penting untuk mengayomi terutama bagi lembaga penyiaran yang hari ini juga sudah mengalami agak dirugikan dengan posisi undang-undang sekarang karena ada platform media baru yang secara saat ini belum diawasi oleh pihak manapun. Kita berharap ada keadilan yang sama ketika lembaga penyiaran TV diawasi, maka platform yang lain juga diawasi dengan tentunya regulasi perlu didiskusikan semua pihak. Karena kita tidak ingin apa yang sudah berjalan di negeri ini juga merugikan dari pihak-pihak lain. Rapat Koordinasi Nasional KPI 2025 ini digelar bersamaan dengan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. KPI berharap hasil dari Rakornas saat ini dapat membawa perubahan dan kebijakan terbaru untuk sistem penyiaran di Indonesia. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Beralih ke informasi internasional, pemirsa, Amerika Serikat tangguhkan sementara visa pelajar F, M, dan J yang berdampak pada mahasiswa Indonesia. Kemendikbudristek saat ini tengah menyiapkan solusi strategis agar studi tetap berlanjut, termasuk opsi transfer ke negara mitra dan kampus dalam negeri. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menghentikan sementara proses pengajuan visa pelajar dan pertukaran pelajar yakni F, M, dan J mulai Jumat 30 Mei 2025. Seperti diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, langkah ini merupakan bagian dari peninjauan kebijakan imigrasi dan keamanan nasional, namun belum disertai dengan kepastian durasi penangguhan. Kebijakan ini berdampak langsung pada ribuan pelajar internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia. Menanggapi situasi ini, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia Stella Christy menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjamin kelanjutan studi mahasiswa Indonesia yang terdampak.
Solusi yang disiapkan mencakup opsi transfer ke universitas mitra di luar Amerika Serikat serta penyediaan program lanjutan di kampus-kampus unggulan dalam negeri. Serikat melalui US Secretary of State Marco Rubio secara resmi mengumumkan penghentian sementara proses pengajuan Student Exchange dan Visitor Visa, F, M, dan J Visa. Bagi adik-adik dan rekan-rekan yang saat ini sudah berada di Amerika Serikat dengan visa F, M, atau J, kami merekomendasikan untuk tidak berpergian keluar wilayah Amerika Serikat hingga ada kepastian lebih lanjut. Untuk adik-adik dan rekan-rekan yang telah menerima Letter of Acceptance dan beasiswa dari Kemendikti-Saintek, kami sedang mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelanjutan studi kalian. Beberapa upaya yang sedang kami tempuh antara lain, menjajaki peluang studi di perguruan tinggi unggulan di negara-negara lain, segera kami lakukan, serta juga membuka opsi studi di kampus-kampus terbaik di dalam negeri. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di bawah kepemimpinan Pak Menteri Brian Yuliarto terus bekerja keras dan bergerak cepat. Menteri Brian Yuliarto kini tengah mengordinasikan upaya lintas sektor agar tidak ada pelajar Indonesia yang kehilangan hak atas pendidikan. Pemerintah juga membuka jalur informasi dan bantuan untuk para pelajar terdampak dan mengimbau mereka tetap tenang sambil menunggu arahan resmi dari Kemendikti-Saintek. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan melakukan upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 di halaman Kompleks Kemdikbudristek Senayan, Jakarta pada 1 Juni 2025. Dalam peringatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong untuk meningkatkan arti penting Pancasila sebagai tonggak bangsa. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Pancasila merupakan ideologi bangsa, dasar negara, dan juga pedoman dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita proklamasi menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga menurutnya perlu dilaksanakan dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Fadlizon memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta pada Minggu 1 Juni 2025. Upacara tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Dalam hal ini Kementerian Kebudayaan hadir bersama-sama untuk meningkatkan arti penting Pancasila sebagai tonggak bangsa, karena yang mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman adalah Pancasila. Pada hari ini, pada hari lahir Pancasila 1 Juni 2025, melaksanakan upacara hari lahirnya Pancasila di Kementerian Kebudayaan, dan tentu kita ingin mengingatkan kembali bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa, dasar negara, dan juga pedoman dalam rangka untuk menuju cita-cita proklamasi menuju Indonesia Raya, dan sekarang telah dicanangkan sebagai Indonesia Emas 2045. Seluruh jajaran di Kementerian Kebudayaan, saya bersama Pak Wamen dengan Eselon 1, Eselon 2, dan seluruh para pejabat di Eselon 3, Eselon 4 dan semuanya, serta para pejabat lainnya, dan di jajaran birokrasi di Kementerian Kebudayaan, kita bersama-sama untuk hadir di sini dan tentu mengingatkan arti penting Pancasila sebagai tonggak bagi bangsa kita, ya, sebagai pedoman dasar cita-cita. Pesan-pesan di dalam hari lahir Pancasila ini sangat penting karena yang mempersatukan kita di tengah keberagaman, di tengah globalisasi, di tengah dinamika dunia adalah Pancasila yang merupakan penggalian dari budaya bangsa kita. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah bersama WWF Indonesia, Earth Hour, dan Inovasi menggelar Festival Seni Jalanan bertema perubahan iklim. Festival ini bertujuan mengingatkan publik soal krisis iklim dengan cara memadukan kreativitas seni, pembacaan buku, dan edukasi perubahan iklim. Kemendikdasmen gelar festival VORO. Suasana Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta berubah menjadi panggung aksi seni dan edukasi iklim. Festival seni jalanan bertajuk Warna untuk Bumi digelar oleh Kemendikdasmen melalui Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, WWF Indonesia, Earth Hour Indonesia, dan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia atau kolaborasi pemerintah RI dan Australia sebagai bentuk seruan bersama atas krisis iklim yang kian nyata. Melalui seni mural, aktivitas pelukis inklusif, dan pembagian buku anak bertema lingkungan menyatu
menyatukan berbagai komunitas lintas usia dan latar belakang untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya literasi, inklusi, dan perlindungan bumi. Lebih dari 100 anak muda termasuk penyandang disabilitas terlibat dalam mural kolaboratif sepanjang 5 meter bertema Bumi dan Pendidikan Berkelanjutan. Lukisan raksasa itu menjadi simbol solidaritas antar generasi dalam menyuarakan kepedulian terhadap perubahan iklim melalui pendidikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor mulai menyiapkan program pendidikan di barak militer bagi siswa-siswa yang dianggap nakal atau bermasalah. Dalam melaksanakan program tersebut, Wali Kota Bogor, Didi Arahim, langsung meninjau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pembinaan para pelajar bermasalah. Wali Kota Bogor, Didi Arahim, meninjau langsung kesiapan barak militer Batalion Infanteri 315 yang berlokasi di Jalan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Pemkot Bogor telah menyiapkan 2 lokasi untuk pelaksanaan program tersebut, yaitu di Barak Yonif 315 dan Putdiski di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor. Menurut Wali Kota Bogor, barak militer tersebut mampu menampung hingga 100 siswa dan pembagian 80 siswa laki-laki, 20 siswa perempuan. Para pelajar tersebut adalah siswa-siswi yang dianggap memiliki permasalahan disiplin di sekolah. Didi Arahim menambahkan Kodim 0606 dan Batalion 315 telah menyiapkan program khusus untuk membina para siswa melalui metode kedisiplinan yang sudah struktur. Program ini menjadi bagian dari upaya pembangunan manusia dengan pendekatan yang lebih tegas melalui latihan disiplin militer. Mendampingi Pak Dandim, kemudian ke Stadion 315 Garuda di Gunung Batu ya, dalam rangka kita meninjau rencana tempat untuk pelatihan pembinaan bagi anak-anak yang membutuhkan bimbingan, terutama yang disebut Pak Gubernur Jawa Barat, anak-anak nakal yang harus dimasukkan ke barak militer. Alhamdulillah di sini juga ternyata bisa menampung hampir 100 tempat, 100 orang. Tapi tentu begini, sebagai kepala daerah saya tidak berharap banyak ya. Jangan sampai misalnya ada anak Bogor yang nakal yang tidak bisa dibimbing oleh orang tua kemudian harus dititipkan di barak. Keinginannya tentu tidak ada. Tetapi saya yakin masih ada yang sudah tidak bisa dikontrol oleh orang tua. Makanya pendekatan Kota Bogor, kami akan nanti membuka pendaftaran dari orang tua. Mana-mana saja anak-anak yang memang sudah tidak mampu lagi dibimbing oleh orang tua. Nah, di sini tempatnya sudah ada, kita sedang persiapkan teknisnya dan anggarannya, dan pelatihnya juga sudah siap. Pak Komandan Batalion tentu dibimbing oleh Pak Dandim 0606 bisa melaksanakan program sesuai dengan instruksi dan juga jawab. Itu pengawasan. Syaratnya memang harus dari orang tua ya? Pendekatan ya, jadi artinya kami menghindari friksi di masyarakat, kami menghindari yang namanya hal-hal yang sifatnya debatable. Jadi lebih kepada ada juga memang pernyataan dari orang tua bahwa mereka itu tidak mampu membina anaknya sehingga perlu dititipkan. Jadi mungkin kita anggap program yang lebih aman. Dan insya Allah di sini sudah siap, tempatnya sendiri sudah siap, bisa dilihat sendiri ya. Kemudian juga program yang akan disampaikan juga kelihatannya sudah siap karena memang di sini tempatnya melaksanakan kegiatan pelatihan bagi para calon prajurit yang akan bertugas di berbagai daerah. Dan saya yakin lah kalau di titik TNI tentu hasilnya akan maksimal. Bisa mulai kapan Pak pendaftaran Pak? Ini kita lagi lihat dulu, artinya kan tempatnya sekarang sudah kelihatan. Kemudian juga nanti kita hitung pembiayaannya, termasuk nanti bagaimana pelaksanaannya, apakah dalam bulan Juni atau bulan Juli. Nanti kita lihat prosesnya. Ya, apabila kondisi kuota ada opsi lain. Ya kan 100 itu kan mungkin batch pertama ya. Dan memungkinkan juga kalau ada anak perempuan yang dikategorikan nakal, tempatnya cukup untuk 20 orang. Jadi 80 laki-laki, 20 perempuan. Pak, pendaftaran nanti di mana Pak? Di distrik atau? Saya pikir sih yang lebih cocok mungkin nanti di distrik aja ya. Karena ini ada jalur pembinaannya, ada jalur pendidikannya, termasuk juga nanti materi ini juga harus melibatkan guru, harus melibatkan juga KPAI ya, dan juga tentu
follow mungkin dari beberapa pihak yang bisa mendampingi sehingga program ini berjalan dengan maksimal. Ini untuk sampai SMA atau sampai? Untuk program yang pertama kami akan koordinasi dengan KCD, ya tentu lebih prioritas mungkin yang tingkat SLBS. Kalau nanti tingkat SD maupun SMP kan agak lebih repot ya anak-anak. Kalau durasinya kan hampir 82 mingguan ya. Waktu kalau anak-anak SMP 2 minggu ibunya bisa sakit juga nanti ya kan. Meskipun bandel pasti ada rindu-rindunya juga. Pembelajaran itu nanti mungkin sesuai dengan tingkat sekolahnya. Itu dari guru lah, dari luar. Kalau kita kan kami bilang itu bimbingan dan pengasuhan. Jadi itu di luar jam belajarnya dia, itu materi bimbingan pengasuhan nanti oleh pelatih-pelatih yang berasal dari anggotanya dan yang dari 315. Tentunya sejak dari bangun pagi sampai dia tidur lagi untuk bimbingan dan pengasuhan. Saya kira itu. Pak, kalau tempat sendiri ada yang perlu ditambahkan nggak Pak? Atau kalau untuk tempat sendiri kira-kira perlu disempurnakan? Tempat ini alternatif ya, karena bukan alternatif ini satu-satunya kan kebetulan juga berada di wilayah Kota Bogor. Nanti kalau memang memungkinkan terus eskalasi besar, nanti kita bisa connect ke Pusdiksi. Ya, itu kan lembaga pendidikan pusat tapi untuk khusus di kecabangan. Jadi kita harus membutuhkan hubungan ke atas ataupun koordinasi lebih. Kalau ini kan kita cukup bisa langsung ke Danjon, nanti izinnya kan juga batalnya di bawah Korek. Untuk kegiatannya di sini apa aja, Dan? Banyak. Kegiatannya apa aja di sini? Sebenarnya yang jelas ya pembinaan karakter ya, disiplin, kemudian lebih menjurus kepada itu bagaimana dia membentuk karakternya pribadi melalui kedisiplinan. Sementara itu, Dandim 0606 Kota Bogor, Letkol Infanteri Dwi Agung Prihanto, mengatakan bahwa Babak Yonif 315 saat ini menjadi satu-satunya lokasi yang siap digunakan di wilayah Kota Bogor. Namun jika program ini berkembang dan jumlah peserta meningkat, pihaknya membuka kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga militer lain, seperti Pusdiksi. Dari Kota Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi diantaranya Wali Kota Bogor minta kontraktor relokasi kabel berserakan. Selengkapnya tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa, PT Kereta Komuter Indonesia mulai mengoperasikan rangkaian KRL baru dari China untuk melayani rute Bogor dan juga Cikarang. Kereta baru ini dilengkapi dengan sejumlah pembaruan teknologi yang menambah keamanan dan kenyamanan bagi penumpang setia KRL.
PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI mulai mengoperasikan KRL baru yang diimpor dari China Railway Rolling Stock Corporation dengan kode CLI strip 125 untuk jalur Bogor dan Cikarang pada Minggu 1 Juni 2025. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara kereta lama dengan kereta baru, mulai dari bentuk lokomotif yang sedikit melengkung sisinya, sementara kereta lama bentuknya hampir kotak sempurna. Hal baru lainnya yang juga cukup mencolok adalah SYNC sistem informasi stasiun kini sudah berupa layar dengan informasi digital yang lebih dinamis dengan tambahan informasi stasiun pemberhentian berikutnya dan satu stasiun setelahnya. Ini memberikan informasi terkini terkait posisi kereta secara langsung. KRL baru ini juga mengadopsi teknologi anti-trap yang berfungsi untuk keselamatan dan mencegah potensi penumpang terjepit pintu otomatis. Dilengkapi pula dengan peredam untuk mengurangi kebisingan di dalam gerbong. Kereta baru ini juga memiliki gerbong yang lebih luas sehingga bisa mengangkut lebih banyak penumpang serta terdapat penambahan jumlah kursi prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Kini di tiap ujung baris kursi didedikasikan sebagai kursi prioritas dengan warna abu-abu sebagai tanda kursi prioritas dan merah untuk kursi umum. Pengoperasian kereta baru ini disambut hangat oleh masyarakat, khususnya netizen, yang mulai membajiri kolom komentar akun Instagram resmi PT KAI Komuter dengan komentar positif. Sebelumnya pengadaan sarana KRL dilakukan untuk penggantian rangkaian kereta yang akan memasuki masa konservasi atau penghentian operasional karena usia teknis kereta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, turnamen bulu tangkis internasional Kapal Api Indonesia Open 2025 siap digelar di Istora Senayan mulai 3 Juni hingga 8 Juni 2025. Dalam konferensi pers, Ketua Pelaksana Arman Darmaji menyatakan bahwa segala persiapan hingga kebutuhan telah disiapkan secara matang. Gelaran bulu tangkis internasional Kapal Api Indonesia Open 2025 siap digelar di Istora Senayan, Jakarta. Turnamen berlevel Super 1000 akan berlangsung selama 6 hari, mulai tanggal 3 hingga 8 Juni, yang akan diisi oleh deretan nama-nama atlet bulu tangkis dunia. Ketua Panitia Pelaksana Kapal Api Indonesia Open 2025, Arman Darmaji menegaskan seluruh fasilitas dan kebutuhan penyelenggara sudah dipersiapkan dengan matang, termasuk area lapangan yang menggunakan karpet baru berwarna biru, yang memberikan identitas khusus pada turnamen tahun ini. Arman menyatakan turnamen badminton tak hanya menjadi ajang pertandingan, namun juga menjadi pengalaman yang berkesan bagi atlet. Tak hanya itu, Arman juga berharap Indonesia Open 2025 dapat mampu mengukuhkan lagi citra Indonesia sebagai tuan rumah turnamen bulu tangkis terbaik di dunia. Kapal Api Indonesia Open 2025 akan dimulai besok di Istora Senayan pada tanggal 3 Juni hingga tanggal 8 Juni 2025. Saya sebagai Ketua Panitia melaporkan bahwa seluruh kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan Kapal Api Indonesia Open Super 1000 telah kami siapkan dengan matang. Kami berusaha membuat turnamen internasional Super 1000 ini menjadi pengalaman yang berkesan bagi para atlet Indonesia maupun mancanegara, ofisial, penonton yang hadir di stadion, penonton yang menyaksikan melalui layar kaca, ataupun teman-teman media yang hadir langsung ke Istora baik Indonesia maupun dari luar negeri. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Bogor, pemirsa, Wali Kota Bogor Didi Rahim meminta kontraktor pelaksana relokasi utilitas agar lebih memperhatikan standar operasional pekerjaannya. Hal itu disampaikan Didi Rahim saat meninjau proyek relokasi utilitas di Jalan Salak dan Jalan Harupat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada 1 Juni 2025. Dalam kesempatan itu, Didi Rahim meminta pekerja untuk merapikan dan membersihkan tanah galian sehingga tidak berceceran di jalan dan bisa membahayakan para pengendara. Ia juga meminta kontraktor pelaksana proyek ini memperhatikan aspek keindahan kota. Sebab menurutnya lokasi relokasi kabel yang dilakukan berada di tengah kota, sehingga mendapat perhatian masyarakat luas. Didi pun mendorong trotoar yang terdampak galian dikembalikan, sehingga kondisinya kembali seperti semula. Proyek relokasi utilitas yang sedang dijalankan Pemkot Bogor bersama Abjatel tahun ini berada di 5 ruas jalan, di antaranya Jalan Sudirman, Jalan Pengadilan, Jalan Dewi Sartika, Jalan Jalak Harupat, serta Jalan Salak. Ya, ini dalam rangka program namanya beautifikasi kota, di mana seluruh jaringan utilitas publik, terutama kabel atas ini kita turunkan ke bawah.
Nah, penurunan ke bawah ini kita bekerja sama pemerintah Kota Bogor dengan Abjatel, Asosiasi Penyelenggara Jasa Jaringan Telekomunikasi. Nah, sekarang di tahun 2025 ini paling tidak ada 8 ruas jalan dan total panjangnya kurang lebih 16 km. Mudah-mudahan kalau bisa berjalan dengan baik, tentu kabel-kabel atas yang berantakan turunnya ke bawah, Kota Bogor akan lebih indah. Nah, tapi PR-nya ini se-Bogor ini kan masih banyak sekali. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saya juga tentu bersama dengan Pak Fajar dari Komisi 1 DPRD Kota Bogor mengingatkan kepada pelaksana dan juga kontraktor serta Abjatel untuk mempertimbangkan aspek-aspek keselamatan pengendara. Ada tanah yang berserakan misalnya. Nah, sementara di dalam SOP-nya harusnya dimasukkan ke karung. Jadi saya minta kepada pelaksana untuk tahu tanah-tanah dimasukin. Dan juga memperhatikan juga nih aspek-aspek keindahan. Jadi karena ini di SSA dapat perhatian masyarakat yang luas. Tentu banyak orang bertanya ini lagi ngerjain apa, ya kan? Kemudian kok berantakan. Nah, ini saya ingatkan, makanya saya dan Pak Fajar, Pak Kadis, hari ini saya meninjau langsung supaya pihak pelaksana dan Abjatel terus berusaha untuk menyempurnakan. Terdapat 22 provider yang utilitasnya direlokasi pada tahun ini dengan total panjang mencapai 16 km. Dedi Rahim berharap upaya ini bisa mengatasi persoalan kabel yang semrawut dan membahayakan di banyak ruas jalan di Kota Bogor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana Menpora Dito Aryo Tejo mengapresiasi upaya pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia untuk memajukan pencaksilat ke pentas dunia. Hal ini ia sampaikan saat memberi sambutan dalam acara puncak peringatan HUT PB IPSI ke-77 di Padepokan Pencaksilat TMI Jakarta Sabtu 31 Mei 2025. Pesan Presiden Prabowo Subianto yang pernah disampaikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga dan menghormati warisan budayanya sambil terus berani bersaing dan menang di dunia internasional. Karena itu Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan pencaksilat bukan sekedar olahraga, melainkan identitas dan jati diri bangsa. Perjalanan 77 tahun IPSI adalah semangat menjadikan pencaksilat sebagai simbol kekuatan mental, disiplin dan kebanggaan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar IPSI atas dedikasi dan kontribusinya selama ini. Mari kita jaga semangat persatuan, budaya, dan prestasi yang telah diwariskan oleh para leluhur bangsa ini. Selamat ulang tahun IPSI ke-77, semoga semakin jaya, semakin mendunia, dan tetap menjadi garda terdepan dalam membina karakter bangsa lewat pencaksilat. Ketum PB IPSI yang berhalangan hadir diwakilkan oleh Waketum Sugiono. Pria yang kini mengemban amanah sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, bangga dengan pencaksilat yang telah diakui sebagai warisan tak benda oleh UNESCO. Sugiono berharap sebagaimana tema HUT IPSI ke-77, pencaksilat bisa dipertandingkan di Olimpiade. Ia mengatakan PB IPSI terus berupaya agar pencaksilat hadir sebagai eksibisi pada Olimpiade 2028 Los Angeles. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf berdialog dengan 150 orang tua dan calon siswa sekolah rakyat di Wisma Atlet di Jalak Harupat, Bandung pada 29 Mei 2025. Pertemuan dengan 150 orang tua dan calon siswa sekolah rakyat berlangsung dengan suasana haru dan penuh harapan. Kamis 29 Mei 2025, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengunjungi calon lokasi sekolah rakyat di Wisma Atlet Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Pertemuan dengan 150 orang tua dan calon siswa sekolah rakyat berlangsung dengan suasana haru dan penuh harapan. Gedung berkapasitas 184 orang ini dipilih karena kondisi sangat layak, bersih dan representatif, siap menjadi asrama sekaligus ruang belajar. Dengan keberadaan sekolah rakyat ini, para orang tua merasa tidak lagi berjalan sendiri. Sekolah rakyat memberi mereka harapan baru bagi masa depan anak-anak, terutama bagi keluarga prasejahtera. Di lokasi yang lengkap dengan fasilitas olahraga, pendidikan dan pengembangan karakter akan berjalan berdampingan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mendorong percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sulawesi Utara.
Hal ini dilihat setelah jumlah desa dan kelurahan yang telah melaksanakan musyawarah khusus hampir mencapai 100%. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melakukan peluncuran dan dialog percepatan musyawarah Desa Kelurahan Khusus pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sulawesi Utara pada Sabtu 31 Mei 2025. Dalam sambutannya, Mendes mengatakan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah ide dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Nantinya Kemendes PDT akan menginventarisir potensi desa masing-masing yang akan menjadi bisnis utamanya dalam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini ide besar atau gagasan besar dari Presiden Prabowo Subianto, Pak. Jadi ini adalah murni dari Bapak Presiden Prabowo untuk apa? Untuk mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Indonesia yang ada di desa-desa dan di kelurahan. Bapak Presiden ingin pasal 33 itu benar-benar diterapkan di seluruh rakyat Indonesia melalui apa? Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Koperasi dalam bisnisnya nanti, dalam unit usahanya nanti, maka Kementerian Desa sekarang sedang menginventarisir potensi desa masing-masing, Pak. Jadi kita tidak akan memaksakan Pak Gubernur unit usaha itu yang tidak ada di desa, Pak. Enggak. Kita memastikan potensi yang ada di desa itulah yang menjadi core bisnisnya, yang akan menjadi bisnis utamanya. Termasuk tambang, Pak. Tambang boleh. Tambang boleh bagian dari unit usaha Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Karena itu bagian dari potensi desa yang ada di daerah Bapak Ibu. Diketahui 93,56% desa atau 1.410 dari total 1.507 desa di Sulawesi Utara telah melaksanakan Musdesus. Selain itu, 2,92% atau 44 desa telah mengajukan akta pendirian ke notaris. Angka tersebut menjadi bukti bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih disambut positif karena menjadi solusi atas kecemasan masyarakat terkait kondisi ekonomi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bergeser ke NTT, pemirsa, program makan bergizi gratis di Sumba Barat Daya tak hanya menyehatkan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan memberdayakan petani dan menyerap tenaga kerja sekitar. Kepala SPPG Tambolaka menyebut semua bahan dipasok dari wilayah sendiri, mendorong kolaborasi dan memperkuat sirkulasi ekonomi desa. Di balik program makan bergizi gratis Kabupaten Sumba Barat Daya terdapat dampak besar bagi roda ekonomi lokal. Program yang dijalankan oleh SPPG Tambolaka ini tak hanya menyehatkan anak sekolah dan ibu hamil, tapi juga memberdayakan petani serta membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Menurut Kepala SPPG Tambolaka Christian Chandra Litya, seluruh kebutuhan dapur dipasok dari wilayah sendiri sebagai strategi pemberdayaan, bukan sekedar efisiensi logistik. Meski masih menghadapi tantangan seperti pasokan sayur dalam jumlah besar, hal ini justru mendorong kolaborasi dengan pemerintah desa untuk memotivasi petani agar lebih percaya diri menanam karena pasarnya kini jelas dapur SPPG. Bahan baku makanan kita semuanya kita gunakan bahan baku makanan dari lokal. Artinya bahan baku makanan kita yang kita berikan atau yang kita jadikan sebagai menu di SPPG Tambolaka ini, kita memanfaatkan petani lokal, juga peternak dan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Bisa mungkin kami memberdayakan di kecamatan kota. Jika tidak bisa kita dapatkan dalam kecamatan kota, maka kita memanfaatkan di dalam Kabupaten Sumba Barat Daya karena pasarnya sudah jelas bahwa akan ada dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang siap untuk menampung hasil tani ataupun hasil ternak dari penduduk lokal yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk SPPG kita sendiri, SDM kita itu 47 karyawan kita yang ada di dapur SPPG Tambolaka semuanya dari penduduk lokal. Semuanya dari penduduk lokal, 47 karyawan. Begitupun dengan ahli gizi dan akuntan kita juga dari penduduk lokal. Memang harapan kami dengan adanya program makan bergizi ini bisa membantu daerah untuk meningkatkan ekonomi terutama masyarakat. Jadi keharapannya anggaran yang turun untuk keperluan makan bergizi itu bisa berputar di dalam daerah kita sendiri sehingga ekonomi yang ada di daerah tersebut dapat meningkat dan dapat menekan ekonomi yang mungkin kemarin masih tergolong dalam miskin ekstrim atau ekonomi kita masih cukup rendah atau masih kurang. Kita akan dampingi dan akan kita lakukan pendekatan juga dengan pihak-pihak terkait terutama Pemda. Terutama dari Pemda, dinas-dinas terkait yang mungkin akan membantu kita
sehingga petani-petani tersebut dapat sesuai dengan harapan kita. Selain petani dan juga peternak, pengusaha lokal juga ikut terlibat sebagai pemasok sayur, telur, dan ayam. Meskipun belum semua kebutuhan dapat terpenuhi secara penuh, Dapur SPPG tetap berkomitmen menjaga agar sirkulasi ekonomi terus berputar di dalam kabupaten dan juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik melakukan pendakian ke puncak Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Sabtu 31 Mei 2025. Aksi ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia World Environment Day yang jatuh pada 5 Juni mendatang. Aksi pendakian ini menjadi bagian dari kampanye global bertema End Plastic Pollution yang menjadi fokus peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini. Menteri Hanif menegaskan pentingnya kerjasama lintas komunitas dan wilayah dalam mengatasi krisis polusi plastik. Ia pun mengapresiasi partisipasi komunitas pecinta alam dan warga Sulsel dalam kegiatan ini. Gunung Bawah Karaeng yang berada di kawasan Lindung Malino yang berada di beberapa wilayah kabupaten seperti Kabupaten Goa, Jeneponto, Bataeng, Bulukumba, dan Sinjai. Ini menjadi salah satu destinasi pendakian populer di Sulawesi Selatan dan juga dikenal sebagai kawasan hulu sejumlah sungai penting. Menikmati keindahan alam kita Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sulawesi Selatan. Kemudian kami dengan teman-teman pencinta alam nih berbagai macam latar belakang akan coba jalan ke puncak Bawah Karaeng. Juga nanti sambil di jalan mungkin ada kegiatan bersih-bersih plastik. Kebetulan bulan ini merupakan bulan Hari Lingkungan Hidup nanti tanggal 5 Internasional Lingkungan Hidup dengan tema End Plastic Pollution. Jadi semua di global bertekad untuk mengakhiri polusi plastik. Gunung Bawah Karaeng yang memiliki ketinggian sekitar 2.830 meter di atas permukaan laut, selama ini menjadi simbol penting bagi masyarakat setempat, tidak hanya dari sisi ekologi, tetapi juga budaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya kami masih akan memberikan informasi mengenai orang tua di Sumba yang terbantu dengan program MBG. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Simpo. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Kemensos menggelar operasi katarak gratis untuk 1.300 lansia di 32 kabupaten kota termasuk di Jember dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional 2025. Dari 397 calon pasien di Jember, 272 pasien telah menjalani operasi dengan harapan penglihatan mereka kembali normal dan aktivitas menjadi lebih mudah.
Kementerian Sosial memfasilitasi operasi katarak gratis untuk 1.300 lansia di 32 kabupaten kota dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional 2025 yang dipusatkan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengunjungi pelaksanaan operasi di Rumah Sakit Daerah Dr. Supandi Jember. Operasi di Jember berlangsung dari 27 Mei hingga 2 Juni, dimulai dengan asesmen dan juga screening, lalu pelaksanaan operasi dan kontrol pasca operasi. Dari 397 calon pasien, sebanyak 272 orang lolos untuk menjalani operasi. Operasi dilakukan dalam 2 hari, yaitu pada 31 Mei dan 1 Juni. Menyelenggarakan operasi katarak di beberapa titik. Lebih dari 1.000 pasien sudah bisa dilaksanakan mulai hari ini yang sudah lolos seleksi. Kita harapkan ini nanti berhasil lancar dan penerima manfaat kembali bisa melihat lebih terang lagi. Saya sudah dicek, dinyatakan lolos oleh Pak Dokter. Saya sudah wawancara dengan para penerima manfaat, ya, terutama yang tadi setelah mengikuti proses operasi. Jadi mereka rata-rata puas karena tanpa terasa tiba-tiba sudah selesai. Itu artinya mereka dengan nyaman, ya, mengikuti proses operasi katarak ini. Salah satu pasien Gimin berharap penglihatannya kembali normal setelah operasi karena selama ini kesulitan beraktivitas akibat gangguan penglihatan. Alhamdulillah setelah dioperasi katarak sekarang sudah bisa melihat wajah cucu saya dengan jelas. Dari dulu saya kira mirip saya, ternyata mirip ibunya. Diketahui operasi dilakukan selama 2 hari pada 31 Mei sebanyak 111 pasien dan 1 Juni sebanyak 161 pasien. Kemensos berkomitmen untuk terus mendorong lansia melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo meninjau pelaksanaan operasi katarak gratis di Subang, Jawa Barat. Sebanyak 189 lansia mengikuti operasi ini sebagai bagian dari peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar pelaksanaan operasi katarak gratis. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo bersama anggota DPD RI Alfiansa Komeng dan Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Subang Hidayat meninjau pelaksanaan operasi katarak gratis di Subang, Jawa Barat pada 29 Mei 2025. Dalam kesempatan itu, Wamensos juga berdialog dengan para lansia sambil bercanda hangat. Di samping operasi katarak, kita juga melakukan bakti sosial ya dalam bentuk yang lain. Di sini kita mengurus EKTP buat lansia, juga lansia-lansia yang belum punya surat nikah ya, kita formalkan. Sebanyak 189 lansia mengikuti operasi ini sebagai bagian dari peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Memperingati Hari Susu Nasional atau HSN pada 1 Juni, Himpunan Mahasiswa Peternakan Universitas Boyolali melakukan aksi bagi-bagi susu gratis di jalanan area alun-alun Kidul Boyolali pada 1 Juni 2025. Susu dalam botol baik dingin maupun hangat disiapkan untuk masyarakat yang lewat untuk berolahraga dan aktivitas lain di seputaran Akit Boyolali. Ketua Panitia Peringatan Hari Susu Nusantara, Zulfa Ramadan Riza Ulhaq, mengatakan menggandeng banyak pihak mulai dari peternakan masyarakat sampai perusahaan besar untuk penyelenggaraan acara tersebut. Selain itu, panitia juga menggandeng Duta Genre Boyolali untuk membagikan susu gratis kepada masyarakat. Susu yang dibagikan adalah hasil susu segar dari peternak Boyolali yang kemudian diolah mahasiswa Universitas Boyolali. Ada 2 varian rasa yang ditawarkan, yaitu plain atau murni dan coklat. Aksi tersebut merupakan dukungan kepada hasil-hasil pertanian dan juga peternakan untuk peternak lokal. Aksi bagi-bagi susu gratis juga akan digelar pada 5 Juni untuk merayakan hari jadi ke-178 Boyolali sebagai kota susu sekaligus puncak acara HSN di kampus mereka. Nantinya akan ada juga seminar di UBY. Sebagai mahasiswa peternakan, ia mengaku tertantang untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa susu lokal kaya akan gizi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali ke Sumba, pemirsa, Kepala SPPG Tambolaka menyampaikan program MBG di Sumba Barat Daya membantu anak-anak belajar dengan perut kenyang dan semangat baru. Orang tua merasa terbantu dan berterima kasih karena program ini memberi harapan di tengah kesulitan ekonomi.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tambolaka, Christian Chandralitya, menceritakan momen haru saat di sebuah sekolah di Kecamatan Kota Tambolaka, seorang orang tua datang dengan sukarela hanya untuk mengucapkan terima kasih atas program makan bergizi gratis. Anak-anak mereka yang dulu sering ke sekolah tanpa sarapan, kini bisa belajar dengan perut kenyang dan juga semangat baru. Program MBG yang dijalankan di Kabupaten Sumba Barat Daya membawa dampak nyata. Anak-anak menjadi lebih aktif dan rajin sekolah, sementara para orang tua merasa terbantu di tengah kesulitan ekonomi. Program ini bukan sekedar soal makanan, tapi juga bentuk nyata kepedulian terhadap masa depan anak-anak. Christian menegaskan bahwa MBG memberi lebih dari sekedar asupan gizi, ia mengubah pola pikir dan juga memberi harapan. Ucapan terima kasih dari orang tua menjadi simbol bahwa program ini menyentuh kehidupan mereka secara langsung. Bagi banyak keluarga, MBG bukan hanya bantuan, tapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sampai memang pernah satu kali itu ada laporan bahwa ada orang tua siswa yang menunggu kita di sekolah SPPG untuk menyampaikan ucapan terima kasih karena anaknya akhirnya setiap hari bisa mendapatkan makanan yang di dalamnya terdapat kandungan gizi yang cukup untuk anak putra dan putri mereka. Jadi kami cukup terharu karena apa? Ternyata begitu antusias dari masyarakat, begitu antusias dari orang tua siswa yang melihat program ini begitu sangat membantu mereka. Anak-anak mereka akhirnya lebih aktif lagi dalam belajar, anak-anak mereka lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, terus rajin ke sekolah. Kemarin mungkin jumlah siswanya yang hadir di sekolah tidak seperti yang saat ini ketika program pelayanan makan bergizi hadir. Dengan adanya program makan bergizi ini hadir, anak-anak itu sepertinya tidak ingin untuk libur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dapur MBG di Tambolaka menyediakan menu bergizi seimbang berbasis bahan lokal seperti jagung manis yang disukai anak-anak dan diawasi ahli gizi. Program ini dianggap tak hanya menekan stunting, tetapi juga membuka lapangan kerja dan membentuk pola makan sehat di masyarakat. Sejak dapur pelayanan makan bergizi gratis hari di Tambolaka, Sumba Barat Daya NTT, anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai terbiasa menyantap makanan sehat dan bergizi seimbang. Albertina Susana Momo, ahli gizi lokal, menjadi sosok di balik dapur ini yang memastikan setiap porsi makanan memenuhi standar gizi nasional. Dapur MBG juga dikenal karena penggunaan bahan pangan lokal seperti jagung manis yang sangat disukai anak-anak. Menu harian dapur MBG mencakup karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta sayuran lokal. Selain memberi makan, program ini juga mengedukasi masyarakat tentang pola konsumsi sehat berbasis gizi seimbang. Albertina berharap pola makan yang dibangun melalui dapur MBG bisa ditiru oleh keluarga di rumah. Kalau kandung bahan makanan lokalnya sendiri, kami di sini menggunakan bahan makanan lokal jagung. Di situ jagung itu selain kandungan gizinya ada karbohidrat, ada juga serat, protein, terus ada juga kalsium di dalamnya, terkandungnya di dalam, dan ada juga vitamin. Untuk respon sendiri dari anak-anak, mereka suka karena jagungnya itu manis, bukan sepat, terus jarang juga di orang tua. Mereka itu buat sayur itu campur jagung. Jadi ketika kita bervariasi di dapur, anak-anak itu suka dengan menunya ini karena jagungnya itu termasuk jagung yang manis. Yang kami pakai adalah jagung manis. Semoga dengan ini juga orang tua lebih membuka pola pikir mereka. Di mana mereka, ternyata makanan yang baik untuk anak saya itu seperti ini dan seperti itu. Tak hanya menekan angka stunting, program MBG di Tambolaka juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Petani lokal hingga ibu rumah tangga terlibat dalam produksi dan juga distribusi makanan. Dengan pendekatan dari hulu ke hilir, program ini menjadi contoh nyata integrasi antara kebijakan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kesan dan pesan saya, semoga kegiatan ini, program dari Pak Presiden ini berlangsung karena sangat banyak dampak positif yang kita dapat. Contohnya juga buat kami yang tenaga gizi yang masih menganggur, terus akuntansi yang masih menganggur, dan untuk masyarakat yang luas, contohnya untuk ibu-ibu mereka yang belum ada pekerjaan, jadi mereka bisa kerja di dapur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari daerah NTT, pemirsa, ada Esther, ibu di Sumba Barat Daya NTT yang membagikan pengalamannya merasakan manfaat makanan bergizi gratis untuk anaknya yang berat badannya di bawah standar. Meski hidup sederhana tanpa listrik, ia berharap program MBG terus berlanjut dan mendapat dukungan pemerintah. Esther Nenggo Kakak, seorang ibu di Sumba Barat Daya NTT, menghadapi kehidupan yang sederhana dan penuh keterbatasan. Anak keduanya, Laurentius Aganta,
yang hampir berusia 2 tahun, berat badannya hanya 7 kg, jauh di bawah standar untuk anak seusianya. Hidup tanpa listrik dan terkadang sehari tanpa makan, Esther berjuang keras memberikan yang terbaik untuk keluarganya meski hidup pas-pasan. Setelah mendapatkan makanan bergizi gratis dari program MBG selama 9 hari, Esther merasakan perubahan pada anaknya. Meski berat badan Laurentius belum ditimbang ulang, Esther merasa ada kenaikan saat menggendongnya. Setiap pagi ia rutin mengambil makanan yang terdiri dari telur, ikan, daging, tahu, tempe, dan sayuran yang dikonsumsi habis oleh anak-anaknya, memberikan harapan baru bagi kesehatan mereka. Sebelum berat badan anak saya, sebelum dapat makanan gratis dari Bapak Presiden itu, berat badannya 7 kilo. Saya tidak tahu sekarang berat badannya itu belum dicek lagi sejak dapat makan gratis dari Bapak Presiden. Ada sedikit rasanya, Pak, tapi saya kurang tahu entah tambah berapa, kurang tahu. Anak-anak saya juga memakan sampai habis, Pak. Dan saya berharap dari Bapak Presiden Prabowo ini bisa membantu saya untuk yang ke depannya. Kehidupan saya di hari-hari berupa mungkin ada bantuan apa yang Bapak bantu buat saya ya, kayak seperti rumah kah atau berupa listrik kah, apa saja yang bisa Bapak Presiden berikan kepada saya berterima kasih banyak, Pak. Meski bersyukur atas bantuan MBG, Esther berharap pemerintah terus melanjutkan program ini dan memberikan bantuan lebih untuk memperbaiki kondisi hidupnya yang masih serba kekurangan. Kehadiran MBG memberinya rasa tidak sendiri dan optimisme bahwa kehidupan keluarganya bisa sedikit demi sedikit berubah ke arah yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Vincentia Toma, ibu hamil di Desa Radamata, NTT merasakan langsung manfaat program makan bergizi gratis yang membantu mencukupi gizi keluarganya. Warga di Sumba pun berharap program yang dikelola SPPG Tambolaka ini terus berjalan karena dinilai efektif menekan stunting dan meringankan beban harian. Vincentia Toma, warga desa Radamata, Sumba Barat Daya NTT, merasakan langsung manfaat program makan bergizi gratis bagi dirinya dan sang anak. Selama 9 hari terakhir, ia menerima makanan gratis yang dinilai lezat dan bergizi, membantu mencukupi kebutuhan nutrisi keluarganya. Sebagai ibu hamil 9 bulan, Vincentia merasa terbantu karena tak perlu lagi memasak sendiri setiap hari. Program MBG tidak hanya meringankan beban harian, tetapi juga mengubah pola konsumsi keluarganya secara positif. Ia melihat kehadiran dapur gizi MBG sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap ibu dan anak di desa. Nama saya Vincentia Toma, berasal dari Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai salah satu sasaran MBG yang saat ini anak yang menjadi sasaran pertama itu umurnya 4 tahun dan saya sedang mengandung 9 bulan. Ini kembar. Kalau perasaan sih, ya maksudnya dari yang sebelumnya tidak ada makanan yang secara gratis begitu kan. Kalau sebelum itu kan paling anak-anak itu pagi kadang ada makannya itu ya seadanya saja gitu, tapi dengan adanya ini anak-anak makannya juga bisa ada lauk-lauk tambahannya seperti itu. Harapannya sih semoga program ini bisa berjalan terus seperti itu. Program MBG di Sumba Barat Daya dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tambolaka dan menyasar sekolah, posyandu, ibu hamil, menyusui, serta balita. Mengandalkan bahan lokal dan gizi seimbang, program ini ditujukan untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita kembali ke Kabinet Merah Putih. Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menjenguk kondisi terkini pekerja migran Indonesia yang mengidap stroke sedari Malaysia. Karding memastikan bahwa seluruh pengobatan dan perawatan pekerja migran tersebut akan difasilitasi oleh Kementerian P2MI.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengunjungi salah satu pekerja migran Indonesia bernama Sri Wahyuni yang bekerja di Malaysia telah mengidap penyakit stroke sejak bekerja di negeri jiran tersebut. Karding menerangkan dalam kasus ini adanya ketidaksesuaian dokumen identitas Wahyuni dengan data asal kota pekerja migran tersebut, yakni Lamongan. Dirinya memastikan pekerja migran tersebut menjadi imigran gelap dengan memasukkan dokumen identitasnya agar dapat bekerja di Malaysia. Hingga saat ini pekerja migran tersebut tengah dirawat di Rumah Sakit Polri untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Sekarang ini kita tidak bisa menemukan keluarga beliau dan posisinya lagi sakit stroke yang cukup parah dan tidak bisa ngomong. Tapi alhamdulillah tadi perkembangan laporan dari dokter Edo di Rumah Sakit Polri ini matanya udah bisa buka dan mulai bisa mengidentifikasi suara maupun sentuhan. Nah, apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah tentu ini akan kita, karena tidak ada keluarganya dan sebagainya, negara harus membiayai ini walaupun ini non-prosedural. Yang kedua, kami akan memantau terus perkembangan yang bersangkutan, termasuk beberapa orang yang sakit lainnya di rumah sakit ini, untuk memastikan mendapatkan perawatan dan penanganan yang baik dari rumah sakit, dan insya Allah semuanya akan ditanggung oleh Kementerian P2MI. Melihat kasus ini, Kementerian P2MI akan terus memperketat pengawasan para pekerja migran agar kasus serupa tidak terjadi kembali ke depannya. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azul Hakim, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi seputar peristiwa berdarah diduga aksi perampokan sadis akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa, tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan berhasil menemukan 2 jenazah korban longsor di area tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu 1 Juni 2025. Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia tercatat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat kemarin menjadi 19 jiwa. Pencarian oleh tim SAR berhasil mengevakuasi 2 korban, yakni Nalo Sanjaya 53 tahun dari Kelurahan Kedondong Kidul dan Wahyu Gali 26 tahun dari Kelurahan Cipanas. Keduanya warga Kecamatan Duku Puntang, sementara 6 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Tim SAR gabungan dari BPBD Cirebon, TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan warga setempat terus melakukan evakuasi di lokasi bencana. Selain menelan korban jiwa, longsor juga menyebabkan kerugian material termasuk 4 eskavator dan 7 truk yang tertimbun. BNPB mengimbau petugas untuk mengutamakan keselamatan karena masih ada potensi longsor susulan. Serta warga di sekitar lereng tebing dan aliran sungai diminta waspada, terutama saat hujan deras berlangsung lebih dari 2 jam dan segera melakukan evakuasi mandiri bila diperlukan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Polresta Cirebon resmi menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam peristiwa longsor di lokasi pertambangan Blok Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Penetapan tersangka diumumkan dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu 1 Juni 2025 pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat di Mapolresta Cirebon. Polisi menetapkan 2 tersangka, masing-masing berinisial AK, warga desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, yang merupakan pengelola tambang, serta AR selaku Kepala Teknik Tambang sekaligus pengawas operasional. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kedua tersangka telah mengabaikan larangan resmi dari Dinas ESDM Wilayah 7 Cirebon terkait kegiatan penambangan tanpa dokumen rencana kerja dan anggaran biaya yang sah. Peringatan tertulis telah dikeluarkan pada 6 Januari dan 19 Maret 2025, namun tetap tidak diindahkan. Barang bukti yang diamankan meliputi sejumlah kendaraan dump truck, ekskavator, serta dokumen-dokumen perizinan dan larangan kegiatan tambang. Selain itu, izin operasi produksi milik Koperasi Al-Azhariyah secara resmi telah dicabut oleh pemerintah daerah. Untuk menjamin keselamatan proses evakuasi, tim inspektur tambang dari Kementerian ESDM diturunkan ke lokasi dan akan siaga selama 24 jam untuk memastikan area bebas dari resiko longsor lanjutan. Kapolresta Cirebon menegaskan bahwa penegakan hukum ini bertujuan memberikan efek jerah terhadap pelanggaran regulasi tambang dan keselamatan kerja. 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan Ketua Koperasi Al-Azhariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan Kepala Teknik Tambang atau pengawas yang beralamat di Desa Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Longsor terjadi pada Jumat 30 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ketika kegiatan penambangan batuan jenis limestone dan juga trust sedang berlangsung. Material tebing runtuh dan menimbun sejumlah alat berat serta kendaraan operasional. Tragedi ini menyebabkan korban jiwa yang ditemukan sebanyak 19 orang, serta beberapa 7 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke Israel, pemirsa, kendaraan militer Israel telah sengaja menabrak bus yang membawa para jemaah haji di Palestina di Jenin, tepi barat. Ini terjadi saat pasukan Zionis melancarkan serangkaian penyerbuan di wilayah yang diduduki tersebut. 2 warga Palestina ditangkap selama penyerbuan. Menurut laporan, bus jemaah haji yang sebagian besar merupakan orang lanjut usia ditabrak di depan gedung gubernur Jedin saat bersiap berangkat menuju perbatasan Karaba antara tepi barat dan Yordania. Menurut kantor berita Palestina Wafa, kendaraan militer Israel menyerang bus jemaah haji dengan sengaja meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan. Para warga Palestina dari tepi barat secara rutin menggunakan bandara Yordania untuk perjalanan internasional karena pembatasan yang diberlakukan oleh Israel. Di kota Silat Al-Harithiyah, sebelah barat Jenin, pasukan Israel menangkap seorang pemuda Samir Jaradat setelah menyerbu rumahnya. Saksi mata mengatakan kepada Anadolu bahwa sebuah alat peledak meledak saat pasukan Israel mundur dari daerah tersebut. Serangan militer Israel juga menargetkan kamp askar baru di Nablus Timur dan kamp Al-Ain di sebelah barat kota. Tembakan dan bom suara terdengar selama penyerbuan meskipun tidak ada korban luka atau penangkapan yang dikonfirmasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke peristiwa lain di mana tim unit Reskrim Polsek Medan Tembung meringkus diduga pelaku spesialis pencurian dengan pemberatan yang sering beraksi di kawasan perumahan Taman Permata Desa Kolam Percut, Seituan. Pelaku berinisial S, warga Jalan Pasar 4, Desa Kolam, Kecamatan Percut, Seituan. Ini diringkus di kawasan Jalan Medan, Batangkuis, Sabtu 31 Mei 2025. Kapolsek Medan Tembung Kompol Johnson MC Tompul melalui Kanit Reskrim Ibtu Parulian Sitanggang mengatakan pengungkapan ini hasil dari penyelidikan laporan polisi kasus bongkar rumah yang terjadi di Jalan Utama 2 Perumahan Taman Permata Blok D74 Desa Kolam Kecamatan Percut Seituan pada Senin 21 Mei 2025 dan aksi para pelaku sempat rekam kamera CCTV. Pada saat dilakukan pengembangan guna mencari pelaku lainnya dan barang bukti, pelaku S berusaha melawan dengan cara mendorong petugas dan hendak melarikan diri sehingga polisi langsung memberikan tindakan tegas dan terukur pada betis kaki kanan pelaku dan selanjutnya pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna dilakukan pengobatan.
Dari hasil interogasi, pelaku mengaku sudah 4 kali melakukan pencurian di kawasan perumahan Taman Permata bersama 2 orang temannya, yaitu berinisial RU dan RA yang kini masih dalam pengejaran petugas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, arus Sungai Barumun kembali menekan korban jiwa setelah tim SAR gabungan menemukan jasad bocah laki-laki dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 1 Juni 2025. Bocah 12 tahun itu sebelumnya dilaporkan tenggelam dan hanyut di Sungai Barumun, Desa Sidondong, Kecamatan Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan seorang anak laki-laki yang hanyut terseret arus Sungai Barumun, tepatnya di Desa Sidondong, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara pada Minggu 1 Juni 2025. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, berjarak sekitar 6 km dari lokasi awal korban dinyatakan hanyut. Selanjutnya korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Diketahui kronologis kejadian berawal pada Jumat 30 Mei lalu sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Korban dan temannya bermain dan berenang di Sungai Barumun. Namun diduga karena kelelahan, korban tiba-tiba hanyut terseret arus sungai dan langsung hilang dari permukaan. Teman-teman korban dan warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan pencarian, namun karena tak kunjung ditemukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bus Pahala Kencana rute Jakarta Madura terbakar habis di Jalan Raya Paterongan, Kecamatan Galis, Bangkalan pada 1 Juni 2025. Bus tersebut terbakar diduga akibat konsleting listrik. Dalam video yang beredar tampak kepulan asap tebal dan api membakar seluruh badan bus hingga hangus terbakar. Sementara warga dan pengguna jalan berusaha membantu proses evakuasi penumpang dan pemadaman api. Bus yang membawa 4 orang termasuk sopir dan penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kebakaran ini menyebabkan kemacetan di jalur utama Madura yang menimbulkan kerugian materi yang cukup besar. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik, namun penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, insiden kecelakaan yang melibatkan mobil mewah menabrak mobil SUV terjadi di Tol Sidoarjo Porong pada Minggu 1 Juni 2025. Kecelakaan diduga akibat pengemudi Porsche kehilangan kendali saat melintas dengan kecepatan tinggi di titik jalan yang tidak rata. Pengemudi Porsche berinisial HJY 21 tahun diduga kehilangan kendali dan menabrak bagian belakang kiri Toyota Rush. Akibatnya Toyota Rush terdorong hingga keluar jalur dan terbalik ke dalam parit di sisi jalan tol. Dari penumpang Toyota Rush, 6 orang mengalami luka-luka dan 2 orang diantaranya mengalami cedera akibat benturan yang cukup serius. Semua korban luka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pengemudi mobil Porsche hanya mengalami luka ringan akibat benturan tangan dengan setir. Hingga kini polisi masih menyelidiki lebih lanjut penyebab kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa berdarah terjadi di komplek perumahan Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas bersimbah darah, diduga akibat penganiayaan oleh orang tak dikenal. Sementara itu, sang suami ditemukan dalam kondisi lemah di dapur dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beginilah suasana di lokasi kejadian di komplek perumahan Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Peristiwa mengejutkan ini pertama kali diketahui setelah salah satu anak korban yang berteriak histeris meminta pertolongan kepada warga. Warga yang panik langsung masuk melalui pintu belakang rumah korban. Namun naas, sang ibu telah ditemukan tak bernyawa dengan kondisi bersimbah darah di salah satu ruangan rumah. Sedangkan suaminya ditemukan dalam kondisi lemah terbungkus karung di area dapur. Beruntung nyawanya masih terselamatkan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Kota Serang untuk mendapatkan perawatan. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif dari peristiwa ini. 3 orang anak dari pasangan korban dilaporkan selamat, namun mengalami trauma psikologis akibat kejadian mencekam tersebut. Tadi pas saya dengar suara azan subuh Pak ya, yang ibadah pagi-pagi itu, saya mendengar kayak ada gembok sama pagar dibuka gitu, diketok-ketok. Saya bangun. Saya keluar, saya lihat di pagar saya nggak ada, penasaran. Saya keluar pagar, anaknya udah minta tolong, anaknya masih kecil, sekitar umur 7 sama kayak gitulah anaknya. Minta tolong, nangis-nangis. Saya udah firasat buruk, malam-malam anak minta tolong sambil nangis, langsung saya teriak. Jadi pada pagi hari ini kita cek ke TKP, adanya dugaan ya, baru dugaan. Sudah ditemukannya korban meninggal dunia perempuan di perumahan ini
Untuk sementara kita masih lakukan penyelidikan. Ya. Di korban diduga tewas. Kita belum tahu hasil dari dokter apa, dan juga keterangan dari saksi-saksi juga masih kita dalami. Kita belum tahu. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di TKP untuk mengungkap pelaku serta motif di balik peristiwa ini. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan intensif terkait kasus ini. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan jika melihat hal yang mencurigakan di lingkungannya. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, 4 awak KM Naga Sejahtera yang mengalami mati mesin berhasil dievakuasi pada Minggu 1 Juni 2025. Kapal pengangkut barang itu mati mesin akibat kehabisan bahan bakar di perairan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. KM Naga Sejahtera alami mati mesin. Viorol. Tim SAR berhasil menyelamatkan 4 orang anak buah kapal KM Niaga Sejahtera yang mengalami masalah teknis pada mesin di perairan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Minggu 1 Juni 2025. KM Naga Sejahtera mengalami mati mesin karena kehabisan bahan bakar saat berlayar di perairan Bilalang, Kabupaten Banggai menuju perairan Luwuk. Seluruh awak kapal yang berjumlah 4 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, yang mana proses evakuasi dilaksanakan oleh tim Rescue Pos SAR Luwuk bersama ABKKN SAR Bisma. Adapun identitas korban yang berhasil dievakuasi yakni Bu Alif Maulana 16 tahun asal Kabupaten Goa, Muhammad Ihsan 21 tahun asal Takalar, Reskayanto Putra Daud 34 tahun asal Sulawesi Selatan, dan Deden Ardiansyah 33 tahun asal Jawa Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.